Dalam sesi ini, para jurnalis diberikan kesempatan untuk berbincang dengan Presiden Prabowo Subianto mengenai topik-topik hangat menarik lainnya yang diperbincangkan masyarakat. Inilah Presiden menjawab wawancara dengan 7 jurnalis di Indonesia. Bersama saya, Valerina Daniel. Bapak Presiden, satu lagi, ada hal yang yang juga menjadi perhatian netizen. Ini soal silaturahmi, Pak. Mungkin karena situasinya masih situasi Lebaran ya. Khususnya situasi silaturahmi kebangsaan, Pak, yang dilakukan oleh Mas Didit putra Bapak kemarin kepada sejumlah presiden, Bu Mega, ke Pak SBY dan juga Pak Jokowi selama Idul Fitri kemarin. Dan beberapa waktu sebelumnya beredar juga foto-foto di ulang tahun Mas Didit itu berkumpul putra-putri Presiden RI yang sebelumnya. Dan karena itu Mas Didit disebut-sebut sebagai duta sila ketiga, Pak, Persatuan Indonesia. Nah, apakah benar Mas Didit ini menjadi jembatan komunikasi Bapak dengan sejumlah tokoh? Jadi begini ya, anak saya Didit itu sudah lama, jadi dia itu memang bersahabat dengan banyak orang dan dia bersahabat sama mereka itu. Jadi selalu kalau ada masalah politik beliau tanya, Bapak saya diundang makan oleh si A, anaknya tokoh politik. Gimana, Pak? Boleh. Kamu harus bersahabat. Saya ajarin nilai saya. Didit jangan punya musuh. Cari kawan. Siapapun kawan, gak ada urusan mau partai mana, gak ada. Kalau dulu bapaknya gak suka sama saya, gak apa-apa, kamu bersahabat sama anak. Jadi dia kemarin dia baik sama anaknya Anies Baswedan. Dia baik itu semua. Ya kan, dia kalau nggak salah yang merancang gaun pengantinnya anaknya Anies Baswedan, iya, Mas Didit ya. Nggak dibayar lagi. Tapi berarti ini inisiatifnya Mas Didit sendiri. Inisiatif dia, tapi dia selalu nanya saya, Pak, saya mau ke rumahnya Bu Mega. Bagus, silakan. Saya mau telepon Pinka, jadi teman dia kan, gitu. Putrinya Mbak Puan. Monggo, silakan. Mas Didit cerita nggak, Pak, apa yang diobrolin dengan Bu Mega pada Bapak? Ngobrolin ya yang baik-baik aja ya, yang dia hubungannya baik sama Ibu Mega dari dulu, dan sama Mas AHY dia baik, sama semua. Saya heran juga, jadi oke, dia bisa kumpulin yang aku nggak bisa kumpulin, dia bisa kumpulin. Dan dia ada nakalnya, kadang-kadang dia kumpulin, dia nggak kasih tahu saya. Jadi saya datang, surprise untuk Bapak ya. Jadi saya kira itu bagus. Saya mengatakan, ya lawan politik Bapak itu bukan musuh Bapak. Apalagi dari masyarakat kamu. Kamu harus baik sama semua orang. Berbeda itu bagi saya biasa, ya kan? Benar nggak? Orang kita bertanding kan. Saya ini dulu ya waktu muda ya suka bela diri kan. Kalau masuk matres itu kan, pak, pingsan juga kita, ya kan? Habis itu kita berdiri kasih tangan, ya kan? Itu dididik begitu, ya kan? Padahal babak belur kita kalau kalah, ya kan? Nggak apa-apa. Ya kadang-kadang, tapi saya senang dia nangkep itu. Oh, saya nggak apa-apa. Saya bilang, Bapak suka kalau kamu bersahabat sama siapapun. Dia begitu. Jadi boleh nggak saya diundang sini, boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah, ya kan? Dan itu ditanggapi baik ya oleh semua orang menurut saya, ya kan? Kadang-kadang ya aliran kita keluarga, saya masuk keluarga saya loh, yang dulu-dulu itu, begini. Jadi ada pelajaran ya, mungkin klan ya, klan itu. Dulu bapaknya dia nggak sopan sama bapak kita, gitu. Ada kan, sering begitu kan? Dulu dia tidak sopan sama, dulu gitu, ya kan? Kalau saya bilang udah nggak apa-apa, ya kan?
Dulu sekarang mungkin juga umpamanya kita berbeda pendapat ya. Dia nggak suka sama saya nggak suka sama dia, tapi dia nggak suka sama saya, mungkin saya juga ada kesalahan mungkin, ya kan? Namanya anak muda, bener nggak? Kadang-kadang saya sembrono juga gitu loh. Karena saya ini banyak pendidikan di barat kan waktu itu. Ini contoh saya cerita ya. Jadi satu saat saya letnan, ada komandan saya di depan kasih briefing. Saya di belakang, saya duduk begini. Kan di barat biasa kan? Iya. Saya di sekolah waktu itu duduk begini, nggak dimarahin guru saya waktu di Inggris. Tapi untuk komandan saya yang orang Jawa, Letnan Prabowo, kamu yang benar, siap. Nah, itu loh. Jadi bukan niat saya, tapi dia udah tersinggung gitu. Hal-hal kecil seperti itu, ya kan? Kadang-kadang umpamanya anak muda tolak pinggang, kan di budaya barat itu tolak pinggang nggak apa-apa, ya kan? Dengan orang Indonesia senior mana tolak pinggang, ya? Kira-kira begitu. Jadi 1000 kawan terlalu sedikit, 1 lawan terlalu banyak. Kunci yang saya belajar sekarang adalah kunci keberhasilan kita menghadapi krisis adalah kerukunan. Apakah kerukunan itu berarti tidak boleh kritik, tidak boleh koreksi? Enggak, silakan. Kritik boleh, ya kan? Saya mau, umpamanya ada orang yang mengatakan makan bergizi tidak benar. Ya monggo diskusi, kenapa tidak benar? Negara India laksanakan, Brasil laksanakan, dan terbukti Brasil sudah melaksanakan 11 tahun. Kelihatan, begitu makan bergizi, angka kemiskinan menurun. Karena uang beredar di tempat miskin. Di desa ya? Di desa. Tiap hari, tiap anak harus makan 1 telur. Berarti petani ayam ini ya kan ada pasar dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Jadi kita bukan melaksanakan hal yang baru. India melaksanakan, Brazil melaksanakan, ya kan? Kalau Amerika sudah lama melaksanakan. Yang saya tangkap dari pengalaman mereka adalah memberi makan kepada anak-anak itu adalah instrumen demokratisasi. Karena melakukan itu berarti pemerataan dan dapat mengurangi kemiskinan. So what is wrong? Pengawasannya penting Pak, supaya nggak terjadi korupsi. Pengawasan sangat penting. Karena itu kita didik manajer. Dan karena itu saya minta semua lembaga yang ada di sekitar itu mengawasi. 1, saya minta Komandan Kodim mengawasi, Kepala Polisi mengawasi, Camat mengawasi, Kabupaten mengawasi, Kepala-kepala sekolah mengawasi. Jadi kepala sekolah kalau dia lihat makannya nggak benar, cepat laporan, ya kan? Kadang-kadang kan ada force majeure, pernah ada peristiwa mati listrik, jadi basi. Nasinya basi. Kamar pendingin freezer mati berapa jam, daging sudah nggak bagus, ya kan? Tak, ya. Ada 1-2 peristiwa. Tapi karena ada manajer, begitu dikasih tahu, tak didatang, langsung diganti makanan lain. Ya alhamdulillah nggak banyak. Oh dia sakit perut, mencer-mencer, tapi tidak sampai parah gitu loh. Jadi ya kita harus waspada, pengawasan, dan kita sudah tangkap beberapa peristiwa. Ya
wajar lah, ya kan? Yang bekerja di dapur, benar nggak? Ketahuan tuh pulang Bawa pulang. bungkus. Dan juga gini, kita sudah bisa tahu, ya kan? Ayam itu dipotong berapa itu ketahuan. Satu ayam dipotong 10, 8, 10, 12. 12. Ya, ada. Kalau dipotong 16 ya kelewatan. Itu kadang-kadang loh. Habis itu begini, masalah telur. Ini pengalaman saya. Kalau telur dadar diberi, ini nggak bagus ini. Karena dadar itu belum tentu kita yakin nih satu telur satu orang, ya kan? Bisa dibelah. Dadar itu bisa 3 orang satu telur. Bisa dicampur Kalau tepung, Pak. dicampur Bisa tepung. dicampur Iya. tepung. Dia kasih tepung, dia kasih, iya kan? Jadi waktu saya periksa, dilalah yang saya periksa hari itu ada telur dadar. Saya bilang jangan lagi ya. Harus telur rebus atau telur ceplok. Jadi Ketahuan. utuh ya. Utuh satu, ya kan? Ini kalau kecenderungan dapur-dapur semuanya dadar. Ya. Di tentara itu dadar, ya kan? Dadar dan satu juga kecenderungan yang saya tangkap. Itu kalau makanannya itu terlalu hitam, itu minyak gorengnya itu Iya, udah dipakai berkali-kali. Nggak sehat. Jadi ini kita sidak, ya kan? Bapak detail sekali ya Pak. Hah? Bapak detail sekali soal makanan. Saya tuh, Jelantahnya saya tuh nggak bisa biosolar dibohongi. ya? Hah? Iya, Kecuali kalau- saya prihatin. Tapi yang saya sedih ya, yang saya sedih begini. Saya datang ke suatu desa atau suatu daerah, bisa nanti ada ibu-ibu datang, Pak, desa sebelah sudah dapat makan bergizi, desa kami belum. Aduh, ya sabar Bu, ya kan ini uang negara. Kalau kita sampaikan belum siap ini. Aduh, tapi itu bagi saya habis itu saya ya untung saya punya kepala badan ini Pak Dadan ini ya, Profesor Dadan orangnya tuh ditekan, dimarahin tuh senyum terus. Dia cool, tenang, tapi dia nggak bisa Pak, kita begini Pak, nggak bisa lebih cepat Pak Dadan. Kasihan anak-anak yang dia udah denger, ya kan, temannya di desa itu dapat, dia belum dapat. Ya saya baru kemarin ya, saya semangat lagi. Kenapa? Saya ketemu mantan presiden Brazil, Ibu Dilma. Rose. Dia mantan presiden. Dia cerita, Iya. si Brazil untuk kasih makan anak-anak mereka itu yang dikasih makan kalau tidak salah hanya 30 juta. Butuh 11 tahun. Untuk mencapai 30 juta. Dia cerita sama saya. We need 11 years. Pak Lalu. Ini bangsa Indonesia ini ada boneknya itu. Kita 82 juta dalam 1 tahun. Iya kan? Jadi memang grande itu, program grande. Tapi bisa Bu. Karena kita pakai azas organisasi. Organisasi itu kalau udah bagus, tinggal replikasi kan begitu. Ketepatan waktu delivernya Pak. Itu delivernya luar biasa. Dan kita ada satu lagi yang diperhatikan orang. Kita antar makan kepada ibu hamil. We deliver food ibu hamil. Untuk stunting ya ini Pak. Iya. Mungkin di seluruh dunia, mungkin kita. Saya nggak tahu di negara lain. Tapi ini hebatnya tuh. Tim ya inisiatif Pak Dadan. Karena apa? Ternyata KBN, ya, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, dia punya petugas di desa. Penyuluh KB ya? Penyuluh KB. Jadi sekarang tugas tambahan penyuluh KB, Deliver. dia Mengantar ambil makan dari apa? Dapur. Dari dapur, dia ngantar ke. Ibu hamil. Jadi we deliver ibu hamil. Sesuatu yang
Nah, daerah terpencil di gunung, di pulau terluar, ini biayanya lebih mahal. Tapi ya risiko kita, karena negara kita sangat besar. Tapi bagaimana Pak Presiden memastikan laporan yang masuk ke Bapak ini bukan laporan yang asal Prabowo senang gitu Pak? Yang real, yang betul-betul itu. Nah, ini kan kita punya manajer-manajer ini adalah sarjana yang kita sudah didik, dan BGN tuh punya sistem tiap jam 4 sore semua manajer laporan online, ada koordinator tata laporan tiap sore jam 4. Dan ini kita punya SPPI SPP-nya itu, dan ternyata banyak perempuannya, hampir angkatan pertama itu. Ini membuka lapangan kerja buat sarjana ahli gizi loh Pak. Ahli gizi Dari berbagai fakultas pertanian apa segala macam. Dan dia masih, jadi mereka reaktif, mereka dan kita tanamkan jangan satu kalau laporan ABS karena ini membahayakan, karena ini nasib anak-anak. Jadi kalau ada, dan Anda bayangkan ya, di antara mereka itu sempat bekerja 3 bulan belum dapat gaji. Iya. Kemarin dapat ini di media sosial, ada yang happy banget dapat 19 juta yang dirapel 3 bulan itu. Kan akhirnya sebelum lebaran cair kan? Iya cair, tapi 3 bulan. 19 juta. Aduh, saya terharu gitu ya. Mana ini anak? Tapi idealisme dia bagi dia ini suatu mulia untuk mengabdi ke anak-anak. Jadi dia tuh ya ada yang tidurnya di dapur. Iya kan? Ada ruang di dapur. Ya, kalau makan kan dia aman kan. Ada yang sampai saya dengar jual motor dia. Untuk bertahan. Iya kan? Karena memang 3 bulan bulan belum turun dan Bertahan 3 bulan itu. Iya. Pak, ini kembali lagi Pak, ini masalahnya masalah basic. Kok dari sekian banyak hanya Bapak yang memikirkan gitu. Ini kan artinya kan kita mulai dari bawah banget ini. Negara yang katanya mau 3 landas 15 tahun lagi, 13 tahun Ya, lagi. whatever, gini, mungkin itu hikmahnya saya kalah Pilpres 4 kali. Kenapa Pak? 2004, 2009, 2014, 19. kan saya kampanye. Aku yang kampanye ke desa-desa, ya kan? Habis itu tiap kali tokoh datang disambutlah barisan anak-anak SD, anak ya. Aku kamu kelas berapa kamu? Kelas 5. Kelas 5. Umur berapa? 10 tahun. 10 tahun. Badannya kecil. Jadi saya lihat, aduh. Terus dan habis itu laporan macam-macam lah. Kemudian kita lihat desa juga nggak ada air, nggak ada ini. Jadi itu mungkin hikmahnya. Akhirnya saya lihat what is urgent. Dan pakar-pakar, dokter-dokter dari fakultas-fakultas, dari UI, dari mana-mana laporan. Ini stunting gini, saya lihat, gila, stunting ada yang 30%, ada yang 40%. NTT 40%. NTT yang 40%. DKI aja ada yang stunting. NTB juga. Habis itu gini, yang saya merasa ya, Pak Jokowi juga sempat marah-marah. Sudah ada anggaran untuk stunting, diturunkan ke kabupaten, iya kan? Pakai buat seminar. 10 M, iya kan? 2 M perjalanan, 6 M untuk rapat seminar, dan 2 M yang untuk makan. Aduh. Dan saya pernah hadir di salah satu acara anti stunting di suatu provinsi, saya nggak sebut namanya, nggak enak. Saya datang, ada seorang pejabat dari pusat, ya setingkat dirjen datang, dikumpulin rakyat di desa,
500 orang kali ya, dikasih ceramah, makan bergizi harus ini, ya kan, harus ada ininya, apa tuh, 5 sehat, 5 sempurna. 4 sehat 5 sempurna di rakyat di desa itu. Pak, apa, duit udah ono Pak, uangnya nggak ada, mau beli 4 sehat 5 sempurna. Saya tuh habis itu di desa itu karena sopan rakyatnya dan agak agamis, jadi tiap kalimat dia ngomong, masa itu semua teriak. Waktu itu apa teriaknya dia? Oh iya dia tiap kalimat si pejabat itu, saudara-saudara harus ini, amin. Kayak satir ya. Sarkas ya. Sarkas tiap 2 kalimat, amin. Maksudnya udahlah, iya kan? Tapi nggak tahu, agak tebel muka juga nih. Ngomong terus dia, amin, amin. Aduh, ini nggak nangkep ini, iya kan? Maksud rakyat itu dia kan sopan. Dia nggak mau bilang udahlah cukup loh, yang bilang ya. Kalau orang Jakarta mungkin gitu, ya kan? Ini jadi saya itu, aduh saya pikir ini keliru ini, ya kan? Rakyat itu masa dikasih ceramah, dia masalahnya tuh makannya nggak ada gitu loh. Ya oke, sekarang kita intervensi, ini bukan soal mau tinggalan segala, udahlah apa yang bisa kita buat dulu. Tapi ternyata para ahli cerita sama saya, dengan kita gelontorkan itu semua di desa, yang kita balikin adalah arus. Tadinya uang disedot ke pusat, kita balikin. Lokal ekonomi ya Pak? Tambah kalau koperasi jalan itu bisa. Akhirnya, wah ini jual sayur, ini jual ayam, telur, ikan asin, ini jual. Jadi dia new market. Dan ternyata kita gelontorkan itu uang di bawah itu, ekonomi tumbuh, demand tumbuh, daya beli tumbuh, ekonomi berputar. Jadi tidak hanya mengatasi stunting, tapi menimbulkan pemerataan wealth yang alamiah gitu. Tidak semata-mata handout. Tidak kita kasih duit. Maaf kalau kita kasih uang, ya kan? Ini saya dapat pelajaran dari banyak ahli ya. Kalau mau kasih uang harus kasih ke ibu. Iya Pak. Iya. Kalau Bapak dipakai buat beli rokok. Beli Kalau rokok. laki kalau Iya kan kenapa ya? beli rokok kan. Iya kan kenapa laki-laki ini? Itu banyak gak bener ya. Nggak hanya rokok, judol juga. Judul juga. Rokok ada yang ini, iya kan? Jadi itu mantan presiden Brasil cipta sama saya. Kita kirim uang, tapi uangnya harus ke ibu, harus ke ini. Karena ternyata ibu itu selalu mikirin anaknya. Oh, ibu itu manusia terkuat di dunia sekarang Pak. Iya kan? Di bumi, istilah di netizen ya. Wanita itu wanita terkuat di bumi sekarang. Pak, sorry, saya ini kan rekaman ya. Pak. Kayaknya harus ada yang nanya soal Danantara deh Pak. Itu penting sih menurut saya. Silakan siapa aja sih. Saya cuma ngusulin aja. Silakan. Ya, Danantara itu, oke. Kalau gitu saya nanya. Silakan Bu. Sebagai staf khusus. Danantara itu apakah Presiden memberikan target untuk 2025 sesudah sekarang strukturnya sudah full ya, lumayan full ya, yang esensial. Apakah Presiden memberikan target untuk 2025 ini berapa misalnya proyek yang akan dikerjakan, dan apakah sudah ada tanda-tanda pihak yang tertarik untuk ikut serta dalam financing syndication dari leverage-nya dari Danantara Pak? Oke, kita tidak beri target, karena saya pendekatannya adalah feasibility daripada proyek itu. Yang paling penting harus feasible, ya harus yang saya kasih kriteria satu, harus bisa memberi
nilai tambah yang signifikan. Ya. Kita tidak mau jual boksit gelondongan. Proses jadi alumina naik berapa kali nilainya, alumina proses jadi aluminium naik berapa kali nilainya, ujungnya jadi macam-macam. Kalau tidak salah, kalau udah menjadi panel surya, ya, panel surya di situ itu nilai tambahnya 115 kali. That is where kita nanti akan jadi wealthy. Jadi saya kasih pengarahan, proyeknya harus visible, harus beri nilai tambah kepada bangsa Indonesia. Itu satu. Dengan visible kita punya sumber alam, kita punya off-take, market yang jelas. Nah ini proyek ini visible. Dengan visible, sumber alam jelas, off-take jelas, market jelas, proyek ini on its own project menarik untuk investasi. Begitu. Pak, dengan policy Trump, tarif reciprocal tarif, ini kan menandai the worst protectionism policy in the world after Great Depression 1930 ya. Iya. Nah, ketika semua negara itu berpikir untuk dirinya sendiri, investasi justru ditarik ke dalam negeri. Ya. Gimana ini pengaruhnya terhadap nasib Danantara dalam waktu dekat terutama? Saya tambahin Pak, satu lagi Pak. Kenapa tokoh-tokoh asing banyak banget sih? Ada yang juga di sosial media. Itu kenapa koruptor dijadiin orang yang juga mikirin Danantara gitu. Maksudnya Taksin gitu. Satu lagi Pak, terkait Danantara. Karena salah satu tugas Danantara kan juga menarik investasi asing ke sini. Nah kalau kepastian berusaha di Indonesia tidak diperbaiki, lalu bagaimana Pak membuat ini lebih menarik untuk investor asing? Iya, kepastian. Oke, saya jawab satu persatu. Mohon maaf, saya informasikan kita sudah lebih dari 3 jam. Apakah setelah pertanyaan ini kita sudahi atau kita lanjutkan? Ini penting soalnya. Sekarang jam berapa? Sudah jam 12. Jam berapa? 12:10. Kalau mau Saya kira masih bisa 20 menit lah. Masih bisa 20 menit. Oke, kalau silakan ditutup, saya Bapak. izin satu lagi Pak Presiden. Oke, satu lagi terakhir mungkin bisa dijawab langsung Saya setengah mungkin saya jam. berangkat jam 1 lah dari sini. Kalau saya menangkap Pak Presiden tuh Bapak kan menyejahterakan negara ini dengan kapitalisme estate. Peran negara sangat besar untuk dalam hal yang menguasai hajat hidup orang banyak Pak. Seluruh sumber daya produksi dan yang lain-lain. Termasuk di dalamnya ada Danantara dan yang lain-lain. Tetapi banyak yang berkata juga Pak, private sector ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Karena tidak mungkin negara bergerak sendiri. Benar. Nah dari yang tadi Bapak sampaikan, belum tergambar Pak. Sejauh mana Bapak melihat private sector ini berperan dan apa yang bisa dikontribusikan oleh negara untuk private sector ini justru menggerakkan ekonomi sehingga kekuatannya menjadi 2, selain negara tetapi juga private sector di negeri ini. Mungkin ya? Oh enggak, kalau saya jawab gimana? Yang Danantara dulu. Danantara yang soal karena Trump ini dampaknya, yang proteksionis jadi begini. nasibnya. Jadi begini ya, jadi memang kalau masing-masing proteksionis akan menjadi kemungkinan kontraksi, resesi dan sebagainya. Hanya ada satu keadaan unik di masalah Indonesia. Satu, populasi kita sangat besar. Dan sebagian besar populasi kita masih hidup di level yang cukup rendah katakanlah. Ya. Jadi we have a big market. Kita punya. Yang kedua, kita punya sumber alam yang luar biasa. Ya kan? Satu, pasar besar yang perlu untuk naik, ya, yang butuh segala macam
barang, produk dan jasa, dan kita punya sumber alamnya. Jadi dari segi alam, dari segi kondisi yang kita terima, sebenarnya bukan niat kita. Kita mau berinteraksi sama bangsa lain, tapi kondisinya kadang-kadang dia yang nggak mau kan. Kita tidak mau proteksi. Kita ini terlalu membuka. Sebenarnya, we are too nice, Mbak Uni. Kita terima. Ini Eropa ini agak, ya tapi saya baik terus sama mereka gitu. Kita izinkan mereka jual Mercedes-Benz. Izinkan mereka jual BMW. Izinkan mereka jual apa produk mereka. Begitu kita mau jual kelapa sawit, mereka Selalu Uni mau. Eropa. Satu. Jepang, berapa puluh tahun Jepang di Indonesia? Jual Toyota, Pajero, Lexus, Toshiba, Hitachi, ya. Kita mau jual pisang, dipersulit. Katanya kurang panjang lah, inilah itu, ya kan? Iya. Come on, kita punya pisang kan macam-macam, ada yang pendek, ada yang itu. Jadi saya bicara sama tokoh-tokoh Jepang, saya bicara tuh kita tuh punya hak dong. Kita ingin sejahtera rakyat, saya ingin sejahtera seperti rakyat kamu. Iya kan? Jadi kita tidak proteksionis loh. Ya kan? Kadang-kadang sekarang kita mau melindungi, tapi ya oke lah. Tapi, nah, saya punya pandangan, raw material kita proses, kita punya market. And this market is growing. We are growing karena rakyat kita mulai dari dasar yang tidak terlalu tinggi, ya kan? Begitu dia ada kemampuan uang sedikit, pasti dia mau mikir anaknya sekolah. Habis itu anaknya sekolah, dia yang tadinya punya sepeda dia mau naik ke motor, yang punya motor dia bisa mau naik ke mobil kecil umpamanya dan sebagainya. Kita diperkirakan diramalkan 2030, ya kan? Ini enggak, 2030, which is berapa tahun lagi, pasar mobil kita 2 juta tiap tahun. Saya bicara, kita punya nikel, kita punya aluminium, kita punya karet, Tembaga. kita punya tembaga, kita punya semua untuk bikin mobil. Kenapa kita harus kasih 2 juta kepada orang lain? Bukan kita proteksionis. Target saya dari 2 juta minimal 25% lah buatan Indonesia. Jadi saya kasih target dalam waktu 2 tahun kita harus punya industri mobil yang bisa memproduksi 500.000 mobil. Mungkin 250.000 menengah ke bawah, mungkin 100.000 menengah ke atas, mungkin 50.000 atau 20.000 yang spesialis lah, ya kan? Off-road, ada cuma. Saya kira itu wajar, ya kan? Jadi itu daya tarik untuk minat leverage ikut serta dalam financing investment. Dia ada growing market, nggak bisa dipungkiri, iya kan? Tidak bisa dipungkiri. Hitung-hitungan tadi kan saya bisa hitung kita deh. Kalau saya itu yakin 8%. Saya yakin 8%. Jadi ini masalah tarif Trump ini menggoncangkan, menggoyahkan. Kita harus waspada, kita harus tegar. Tapi kita tidak panik, kita tidak boleh, ya kan, Takutan. grogi. We have so much strength. So much strength. Hanya ada will atau tidak, ada keberanian nggak pakai strength itu, ya kan? Bapak kalau ada kesempatan bicara langsung dengan Presiden Trump, ada yang Bapak spesifik ingin sampaikan, Pak? Saya ingin sampaikan, saya bilang we respect United States. We have been good friends for many years, ya kan? And we are willing.
we always invite you to participate in our economy. Ya, kita mohonlah ada perlakuan yang baik begitu. Modal kita untuk nego apa Pak? Karena kan Presiden mengirim negosiator tingkat tinggi kan ke Amerika. Yang paling dipersoalkan oleh pemerintahan Trump ada 3 kan, import license, TKDN, tingkat dalam negeri itu, tingkat komponen dalam negeri, sama devisa ekspor. Nah, apakah berarti di situ kita bisa menurunkan atau mengubah posisi? Devisa ekspor, saya kira Ya, bukan hasil devisa hasil DHE SDA, hasil devisa ekspor. 3 hal itu yang paling dipersoalkan dari Indonesia. Tapi itu saya kira salah pengertian dari mereka. Pertama soal TKDN, saya akui kadang-kadang ada KL kita yang terlalu kaku, sudah saya perintahkan untuk kita longgarkan. Masalah DHE, saya kira DHE itu adalah semua perusahaan, peraturan kita soal DHE ya, semua perusahaan yang menikmati fasilitas aset dari Republik, dari negara kita, ya berarti kalau HGU, HTI, HPH itu adalah menikmati aset negara. Satu. Kemudian menerima kredit dari bank pemerintah. Wajib untuk menaruh hasil ekspornya di Indonesia. Kan wajar dong. Ya. Itu yang mau dijelaskan ya Pak ya? Iya, nggak ada kalau dia bawa uang sendiri, nggak ada, perusahaan tambang kita bebasin kok. Nah, itu satu. Dia mau reciprocal, jadi kamu punya kamu punya ekspor sekian, surplusnya dia mau agak dikurangi dan sebagainya. Kita biar Willing to negotiate, Pak. ya willing to negotiate, why not? Ya kan, mereka tanya saya sudah, is Indonesia willing to buy oil and gas from United States? Saya bilang, yes, why not? Siapa ini yang bertanya, Pak? Apakah setelah Trump mengumumkan? Enggak, sebelum. Oh, sebelum. Iya, sebelum. Ya, tapi mungkin perjalanannya aja ini nggak ada masalah, kita negosiasi, ya kan? Jadi kita memang import cukup banyak BBM dari luar dan gas. Dan saya periksa, saya cek, banyak yang nggak jelas. Importnya dari mana gitu loh. Lewat broker gitu. Kenapa lewat broker? Langsung aja. G2G. Ya kan? G2G. Pertamina langsung kamu, ya kan? Dan tentunya harus impor dari negara yang saling menguntungkan dong. Entah Amerika, entah mana, ya kan? Gitu. Saya Private sector Pak Presiden, berapa strategis? gimana Danantara? Sudah. Taruh Taksin belum dijawab. Kenapa ada tokoh yang Ada Tony Blair, ada Ya yang gini, Tony Blair nggak jadi. Taksin adalah seorang tokoh politik yang dikudeta. Dia menang mandat berkali-kali dikudeta. Ya, jadi berarti ada faktor. Saya tidak mau terlibat dalam domestik politik itu. Anda paham? Ya. Nah. Sama Anwar Ibrahim masuk penjara berapa kali atas tuduhan korupsi, atas tuduhan macam-macam, ya, yang nggak masuk akal. Apa kita mau Ikut. mau kita korbankan, kita mau ikut jelek-jelekin Anwar Ibrahim? Anda ngerti? Banyak kasus seperti itu. Termasuk diri saya dituduh mau kudeta, saya dituduh mau bunuh macam-macam lah, ya kan? Mau bunuh Pak Harto, mau bunuh Habibie, mau bunuh Gus Dur, ya, dan Faktanya dia mampu Pak ya, di Danantara memberikan ya begini, leverage. dia punya jaringan besar, dia punya pengalaman besar, dan dia bersedia tanpa dibayar. Ray Dalio tidak mau dibayar, Jeffrey Sachs tidak mau dibayar. Paling mereka bilang, ya sudah, kalau aku datang hotel sama angkutan lah di Indonesia, dan kita bilang kita reimburse tiket kamu.
berkali-kali banyak toko-toko itu mau bantu kita, nggak mau dibayar. Jadi tidak sulit meyakinkan mereka ketika Bapak meminta. Tak sulit. Ray Dalio sangat antusias, tapi dia udah ingatkan, kamu akan dilawan. Kamu. Kapan tuh? Kenapa Pak? Hah? Kapan itu? Sebelum ketika Bapak Sebelum Danantara, iya. Dia selalu ingatkan saya. Dan Bapak merasa dilawan sekarang Pak soal Danantara? Enggak, dia bilang itu wajar. Iya, iya. Every new initiative will be opposed. Ya kan? Itu sifat daripada suatu organisasi dimanapun, ya kan? Mayoritas condong tidak mau ada perubahan. Nggak tahu saya. Itu ternyata ya, itu fenomena ya. Human nature Pak. Human nature, ya. Jadi, tapi I'm convinced this is right. Kita sudah lama jadi orang Indonesia, ya. Kita buka-bukaan, ya kan? Udah 7 kali Bapak ngomong ini selama acara kita ini. Dihitung yang baunya. Jadi sudah, jadi kita BUMN tanpa Danantara, ya? Anda tahu maksud saya? Iya. Ya, banyak direksi yang kaya raya, ya? BUMN-nya rugi, hancur. Saya harus selamatkan Garuda. Kalau nggak ada Danantara, mungkin sulit. Dengan ada Danantara, tak kita bisa selesaikan. Tantangan banyak, benar. Bukan tantangan. Danger and risk banyak. Tapi kita masukin mekanisme, mungkin nanti Anda perhatikan ya, mungkin Danantara will be the most oversight dari banyak organisasi. Karena itu yang saya mau hindari. Dan orang macam-macam waktu saya disodorkan oleh Pak Rozan, ini saya dari mana kita ini rekrut, ini dari internasional, etc. Saya lihat biodatanya, cukup lumayan orang-orang ini mampu di bidangnya, ya kan? Nggak saya rubah satu pun. Pak Rozan nunggu-nunggu, nggak saya rubah satu pun dan nggak saya titip siapa. Saya hanya minta harus ada komite teknologi. Jadi semua proyek, karena ini proyeknya banyak processing, saya minta ada tim teknologi yang kuat. Kita minta dari fakultas-fakultas teknik. Jadi lulusan macam-macam yang menguasai teknologi supaya menilai teknologi. Kita jangan dibohongi terus, ya kan? So di ujungnya saya ingatkan ya bahwa makanya kita beri nama Danantara Daya Anagata Nusantara. Anagata masa depan, ini adalah kekuatan masa depan. Ini milik anak dan cucu kita. Jadi harus dijaga. Makanya kenapa saya antusias dengan penghematan efisiensi, saya bisa dapat 300T kira-kira ya. 300T ini akan jadi dana investasi. Jadi tidak akan dihabisi di APBN. Jadi tahun depan tetap ada. Malah ada hasilnya. Dan seterusnya. Jadi saya merasa ini tabungan untuk anak cucu. Ini dasarnya, dan saya ingatkan kepada manajemennya Danantara, awas saudara, paling diawasi. Di situ Anda lihat, kalau tidak salah ada oversight committee, ketua BPK, ketua KPK, Kapolri, ketua OJK, ketua BPKP, ketua Kapolri, PPATK, Jaksa Agung, PPATK, ada semua di situ. Silakan aja kau tipu itu semua. Iya kan? Dan nanti dengan IT, dengan digital, dengan AI, sulit. Apa sekarang ya? Apa istilahnya? Digital, rekam digital ya? Jejak digital. Waduh, susah ini. Anda mau fraud sekarang, cek cepet apa tuh? Terbacanya. Red alert, itu cepat. Tapi memang ini tantangan, challenging. Tapi kita harus berani, kita harus coba berani, dan insya Allah banyak yang
saya ditelepon banyak kepala negara, wah selamat, nanti Anda akan dikenang karena ini adalah, ya insya Allah tolong bantu advice karena kalian lebih pengalaman. Tapi saya udah dapat umpan balik ya dari Pak Rozan CS. Sekarang kalau mereka ketemu tokoh-tokoh atau mereka berkunjung ke negara lain, sekarang mereka dipanggil oleh presiden, oleh perdana menteri, oleh negara lain. Kenapa? Dia datang dengan sebagai 900 miliar pimpinan, dolar. ya kan, sovereign wealth fund 982 miliar dolar. Dia dipanggil. Jadi kita mulai dan kita nggak sadar bahwa we are strong, we are wealthy. Yes, kita harus lebih ketat, harus lebih waspada. Kadang-kadang ya, ini namanya the curse of resource, the curse of the wealthy. Kadang-kadang karena saking banyaknya kekayaan, kita ini terlena. Kita complacent dan kita boros. Kalau mendengar Maaf ya, penjelasan Bapak, bagus ya Pak? Saya termasuk saya nih. Ini tahun ini kalau nggak salah 70 tahun Asia Afrika. Ada yang sodorkan Pak, saya bilang 70 tahun kita sederhana aja. Gak usah undang 100 kepala negara, benar nggak? Bayangkan kalau kita undang 100 kepala negara, ya kan? Mendingan buat makan bergizi gratis. 100 Mercedes, 100 Kamar, suite room, masing-masing kepala negara bawa 18. Tapi kan nanti ceritanya gini Pak, kalau mereka datang perputaran ekonomi di Indonesia. Udahlah kita hemat dulu. MBG aja ya Pak ya. Kalau ulang tahun ke-80 nggak apa-apa. Saya nggak tahu. Pak Presiden, Ya. satu Soal saja. private sector, Tadi Pak belum Presiden. dijawab. Private sector. Seberapa strategis? Begini, private sector sangat penting. Nggak bisa everything done by the government, benar nggak? Makanya saya bilang enggak. Sekarang Pak Jokowi sudah bekerja, mulai sekarang infrastruktur, kereta api, pelabuhan, bandara, saya serahkan swasta. Saya yakin akan lebih efisien, karena dia nggak mungkin curi dari dirinya sendiri, iya kan, benar nggak? Dia nggak mungkin markup, tendernya dia tender bener gitu loh, benar nggak? Iya kan? Untuk apa dia menanggin orang, ya kan? Dia harus sangat efisien, sangat lean. Jadi private sector itu sangat penting. Ujungnya private sector yang akan ciptakan lapangan kerja paling banyak. Tapi maksud saya pemerintah ini di saat yang kritis untuk hal yang tidak menarik, masa sekarang private sector kita harapkan kasih makan gratis ke anak-anak? Mana ada private sector yang mau investasi 1000 kapal ikan? Iya kan? Kita harus rintis dulu, gitu. Contoh, mana ada private sector mau buka dermaga ikan di Pulau Tobelo atau mungkin dia bilang, ya kan? Tapi kita harus, karena itu bagian negara kita. Rakyat di situ, di pulau-pulau di Indonesia Timur, dia harus nikmati kemerdekaan. Di ujung perbatasan, di Kalimantan bagian utara, rakyat sana, kapan kita merasakan kemerdekaan? Kenapa nggak ada jalan aspal ke desa kami? Kenapa nggak ada listrik? Kenapa nggak, kan gitu. Di situ pemerintah. Tapi kalau swasta mau, monggo. Saya yang izinkan rumah sakit orang swasta asing boleh buka rumah sakit di Indonesia. Saya juga meneruskan, saya buka nanti kawasan universitas manapun yang mau buka kampus di Indonesia, dari dunia boleh. Kalau bisa
Harvard atau MIT atau Sorbonne mau buka kampus di Indonesia, iya kan? Kualitas tertinggi, nggak usah jauh-jauh, iya kan? Dan anak-anak kita pintar, saya bilang dari 32.000 saya yakin saya bisa dapat 6.000 anak-anak yang bisa masuk Harvard. Jadi IQ 120 itu syarat masuk Harvard, Bu Uni. Berarti ya dari tadi sarjana itu 25% bisa masuk Harvard. Dan mereka tuh, kita kadang-kadang kaget. Belum tentu anak orang kaya pintar. Ya. Saya terharu loh. Pengalaman saya di Unhan, di anaknya tukang cendol. Belajar teknik listrik, iya kan? Teknik mesin, belajar kedokteran, anak ojol. Lulus kedokteran. So, I don't know, saya tuh optimis, saya bullish. Saya tidak mau tutup-tutupi, banyak kekurangan, banyak tantangan. Dan tidak gampang memenuhi semua harapan rakyat dalam waktu singkat. Itu yang jadi tantangan bagi saya ya. Everybody wants immediate results. Pak, swasta nyambung kemarin Bapak sampai 4 kali mengundang Taipan, Nine Dragon, orang-orang terkaya di 4 kali Indonesia. saya lupa, Kayaknya minimal 3 kali, tapi saya dengar 4 kali. Yang diumumkan 2 kali, Pak. Yang saya ingat 2 kali. Ya, nah itu apakah memang apa yang Bapak harapkan dari mereka ini? Saya mengatakan Anda berhasil. Saya bilang, malah saya katakan, saudara kan sudah kenal saya 40 tahun kan. Saya kenal orang tuamu, saya bilang. Ada Mas Antoni Sareman, saya kenal bapaknya, saya kenal Pak Mokhtar Yadi, saya kenal semua itu, saya kenal bapaknya. Saya bilang, you have been successful. Bapakmu berhasil, Anda berhasil, Anda kuat. Silakan lari, saya bilang. Saya tidak akan ganggu Anda. Tapi saya bilang, saya harus urus orang yang lemah. Saya wajib urus orang yang miskin. Jadi tolong saudara mengerti ya bahwa I have to concentrate untuk ini. Tapi kalau mereka naik tingkat, kalau mereka punya kekuatan ekonomi, mereka tambah makmur, daya beli mereka naik, siapa yang untung? Kalian kan, iya kan? Mereka akan beli barang-barangmu dari pabrikmu. Propertimu. Mereka akan beli apartemenmu, rumahmu. Mereka akui. Oke, ya monggo silakan. Itu yang saya bilang. Sampai mereka mengatakan, Pak, apa yang kami bisa ikut? Silakan, Anda pilih di mana Anda mau. Ya kan? Ada yang, Pak, kami buka rumah sakit di sini. Pak, kami mau buka sekolah-sekolah. Oke, good. Konsultasi sama saya, tanya saya. Ya kan? Kita mau, dan saya akan kasih tahu, kita bangun sekolah-sekolah di kantong-kantong kemiskinan. That is my argument to them. Makanya saya menggugah bahwa Anda sudah jadi anak bangsa Indonesia. Kau keturunan manapun terserah, dan kamu harus bangga dengan heritage-mu. Gak ada masalah. Tapi Anda besar di sini, Anda jadi kaya di sini, Anda sudah paham budaya kita, seluk-beluk kehidupan di sini, benar nggak? Saya yakin pun kalau dia tinggal di Amerika, dia pasti rindu rawon, rindu tempe dan sebagainya. Jadi that's my approach. Ayo, Indonesia Incorporated, mereka paham itu. We can only succeed, pemerintah, swasta, UMKM, koperasi. Gak bisa pemerintah sendiri, gak mampu, gak kuat.
swasta main sendiri susah. Nggak apa-apa. Kita saling membantu, benar nggak? Ada Pak, kami mau bikin KEK ini, kemudian kemungkinan kita akan buka 300 pabrik atau 400. Kami mohon Pak, boleh nggak kami bangun bandara? Silakan. Tapi bisa nggak dapat izin ini? Kita beri izin. Bagaimana air traffic control kita atur? Kenapa? Orang mau bangun bandara kita persulit, benar nggak? Iya kan? So everything is terbuka, exciting kalau saya. Go, everybody go. Competition is good, tapi jangan competition yang saling menjegal. Cooperation, collaboration, this is the new paradigm. Kenapa Tiongkok begitu sukses? Ya dia kolaborasi. Iya kan? Dia bersaing juga di antara mereka kan. Otomotif dia ada BYD, ada apa? Wuling, ada apa? Geely, ya. Ada. Cherry banyak sekali. Bersaing. Baik. Apa lagi? Pak Presiden, Ya. Maaf sebentar. Pak Presiden satu hal. Bapak, Mas timnas Lalu, kita sebentar saya berpeluang boleh- besar masuk Piala Dunia. Dan Bapak terakhir nonton lawan Bahrain kan. Dan bila timnas kita masuk Piala Dunia, Ya. bonus dan atau penghargaan apa yang Bapak akan berikan baik selaku pribadi maupun sebagai kepala negara. Ini akan sebagai motivasi, Pak. Terima kasih, Pak. Bapak, maaf sebelum dijawab, karena ini sudah lewat dari 20 menit yang Bapak alokasikan, apakah kita boleh terima satu pertanyaan terakhir dari semuanya setelah kita tutup? Boleh. Oke, baik, silakan. Tadi Oh, silakan, Mas enggak, Lalu. soal Timnas. timnas saya kira Sudah cukup? pasti kalau masuk pasti dapat suatu penghargaan yang sangat besar. Bapak yakin Mas masuk Piala Dunia? Saya berdoa. putaran Tantangan yang tidak ringan ya. putaran keempat pasti masuk, Pak. Kalau lawan Cina menang, kita akan masuk putaran keempat. Habis itu kita akan mungkin lawan antara Irak lawan Jordan di putaran ke. Udah, Fe. Tapi ada yang mengatakan kalau kan. Menang Kalau. lawan Cina kan kita main di kandang, Pak. Ya, oke, kita berdoa. Benar itu jawabannya. Baik, jadi sudah closing, sekarang sudah semua tersalurkan semua pertanyaannya? Yang belum pasti kalau tersalur, tapi mungkin kali ini cukup dulu. Mungkin ya. untuk saat ini cukup dulu ya. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Bapak Prabowo yang sudah bersedia berdialog bersama kami. Senang sekali hari ini kita sudah bisa mengutarakan pertanyaan dengan bebas. Ini tidak diatur, sekali lagi pemirsa, semua bisa mengutarakan pertanyaan dan kemudian bahkan melanjutkan pertanyaan di sesi-sesi selanjutnya. Ini mudah-mudahan bisa menggambarkan hubungan ataupun kondisi dan peran media dalam demokrasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ya Pak ya, yang terbuka, yang kita saling bisa memberikan masukan, bahkan mungkin tadi ada sedikit kritisi, tapi Bapak bisa menjawabnya dengan tenang dan menjelaskan kepada kita semua apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah, sehingga akhirnya bisa menjadi penjelasan kepada masyarakat agar apa yang baik yang sudah dilakukan oleh pemerintah saat ini bisa terinformasikan dan kita semua bisa sama-sama mendukung. Ini bisa menjadi juga kesempatan buat kita semua untuk mendukung komitmen dari pemerintahan Bapak tentunya ke depan semoga bisa mencapai hal-hal yang baik termasuk dari asta cita yang sudah Bapak canangkan sebelumnya. Baik, sebelum kita tutup, apakah ada Bapak ingin menyampaikan pesan-pesan terakhir buat masyarakat? Saya kira saya ingin ucapkan terima kasih ya. Kehadiran tokoh-tokoh jurnalis kita cukup senior, cukup, jadi ini penghargaan untuk saya ya, dalam arti Anda berkorban hari Minggu, ya kan? Saya senang pertanyaan istilahnya spontan, ya, dan hal-hal yang Anda ingin tanyakan saya berusaha jawab semampu saya. Jadi saya kira ini sesuatu suatu upaya yang baik ya. Mudah-mudahan kita bisa teruskan lagi. Iya kan, mungkin ya terserah nanti timingnya gimana ya. Saya kira itu.
Baik. Ya, terima kasih sekali lagi. Terima kasih Bapak Prabowo Subianto atas waktunya hari ini. Pemirsa, demikianlah dialog kita bersama Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto dalam acara Presiden Menjawab, wawancara dengan 7 jurnalis di Indonesia. Saya Valerina Daniel, mewakili TVRI. Terima kasih, kami undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih Pak. Tapi kok Bapak